إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah kembali mengumpulkan kita dalam hari raya ini, Idul Adha, sebuah kegembiraan yang Allah izinkan untuk hamba-hambanya 2 kali setiap tahunnya. Hari raya yang berada pada hari-hari yang mulia ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh padanya lebih Allah cintai daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari di awal Dzulhijjah. Maka insyaallah atau alhamdulillah kita telah mengisi hari-hari ini dengan berbagai macam kebaikan, dan puncaknya adalah hari ini kita berkumpul bersama, salat berjamaah, mendengarkan nasihat, kemudian kita akan segera memotong hewan-hewan kurban kita. Inilah hari raya, yaumu aklin wa syurbin, hari untuk kita diizinkan makan-makan dan minum-minum, merayakan hari ini. Jamaah salat Id yang berbahagia, khatib ingin mengingatkan pada diri kami pribadi dan para jamaah sekalian, meskipun kita telah mengisi hari-hari ini dengan berbagai macam amal kebaikan, tapi ada 2 amalan yang perlu menjadi fokus kita bersama, khususnya di tahun-tahun yang akan datang, di mana 2 amal ini kalau kita cermati menjadi hal yang telah ditinggalkan, menjadi hal yang pesimis pada sebagian kaum muslimin. Kenapa sebagian kaum muslimin pesimis dengan 2 amal ini? Karena 2 amal ini membutuhkan pengorbanan, khususnya pengorbanan harta.
Apakah dua amal ini? Yang pertama adalah haji. 2 tahun ini biaya haji memang meningkat dengan antrean yang semakin panjang. Di sebagian daerah sudah mencapai 30 tahun lebih. Biayanya pun tidak lagi 35 juta. 2 kali lipatnya untuk yang reguler. Untuk yang ingin memotong separuh antrian, dia harus menyiapkan 2 kali lipatnya atau lebih. Sedangkan yang ingin memotong lebih cepat, tahun ini mendaftar, tahun ini juga berangkat, maka mungkin 10 kali lipatnya atau kurang sedikit dia harus menyiapkan harta bendanya. Kondisi ini menjadikan banyak dari kaum muslimin berkecil hati. Apa iya? Apa mungkin saya bisa melaksanakan haji? Maka dalam momen di mana saudara-saudara kita sedang berkumpul di Mina hari ini, setelah kemarin mereka menyelesaikan wukuf di Arafah, kemudian beralih ke Muzdalifah, maka mereka sekarang melaksanakan mabit di Mina. Maka tentunya ketika kita melihat liputan-liputannya, sebuah kerinduan, entah yang telah melaksanakan maupun yang belum berangkat ke sana, pasti menginginkan hal ini. Maka marilah kita mengingat kenapa kita ini punya kewajiban haji. Yang pertama jelas, karena firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan menjadi hak bagi Allah. Kalau itu haknya Allah, berarti itu adalah kewajiban kita. 'Alan nas, untuk setiap manusia berhaji menuju Ka'bah, meskipun dengan catatan man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa ini juga yang dijawabkan oleh Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril turun dalam sosok seorang laki-laki dengan rambut yang hitam, dengan pakaian putih bersih, menanyakan tentang apa itu Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Beliau pun mulai menjelaskan, al-Islamu, Islam itu antashhada an la ilaha illallah, engkau bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Sampai kemudian mengatakan, wa anta hujjal baita, dan engkau berhaji ke Ka'bah selama dengan catatan juga inistata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Kemudian ini juga diriwayatkan dalam hadis lain yang beliau mengilustrasikan haji dalam sebuah rangkaian. Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 tiang, di atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Sampai pada juga kalimat ini,
wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Ka'bah bagi siapapun yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Jamaah salat Aid rahimakumullah, beliau gambarkan ini adalah sebuah tiang pada bangunan. Maka meskipun kita bukan ahli bangunan, tapi semuanya kita paham, namanya bangunan akan memfokuskan membangun pondasi dan tiangnya dulu sebelum dia melengkapi dengan dindingnya, dengan pintu jendelanya, dengan atapnya, ataupun aksesoris pelengkapnya. Maka mari kita renungkan, sudahkah kita ini menjadikan haji merupakan salah satu planning utama kita, niat dan tekad kita, bukan sekedar keinginan dan impian. Kalau sekedar keinginan dan impian, saya yakin bukan hanya yang hadir di sini, setiap muslim yang kita temui di mana saja, kalau ditanya ingin haji, jawabnya pasti ingin. Tapi apakah ini sudah menjadi niat dan tekad yang kita buktikan? Meskipun kita berkecil hati, kita sisihkan dari harta kita yang mungkin masuk hari itu 20-30 ribu, kita sisihkan 50 ribu, maaf 5 ribu. Kita punya uang 20-30 ribu, sisihkan 5 ribu. Yang punya 200-300 ribu, sisihkan 50 ribu. Sudahkah ada tekad seperti itu? Sudahkah kita membeli buku panduan haji? Ini namanya kita punya tekad. Kenapa kita harus seperti itu? Coba kita baca berita yang setiap tahun dimuat di berbagai media massa. Bukankah setiap tahun kita membaca pemulung, pencari rumput, orang yang bekerja serabutan, buruh tani, nyatanya mereka bisa berhaji. Iya, menabung belasan tahun, puluhan tahun. Tapi inilah sebuah cita-cita, inilah sebuah niat yang nyata, bukan sekedar keinginan dan impian. Apalagi kalau kita mengerti di mana Rasulullah SAW mengatakan, man hajja, barang siapa berangkat haji, walam yarfud walam yafsuq, dia tidak berkata-kata yang kotor, yang tidak senonoh, tidak pula berbuat dosa, raja'a kayaumin waladathu ummuh, dia pulang dari hajinya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Bagaimana kondisi kita ketika baru dilahirkan ibu kita? Bersih, putih dari dosa. Hadis ini yang kemudian dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar dan sebagian ulama yang lain, bahwa hadis ini sebagai bukti haji bukan hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, bahkan semua dosa besar. Bahkan dosa besar bisa dihapuskan dengan haji, karena bayi yang lahir tidak membawa dosa kecil maupun besar. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan,
al-hajjul mabrur. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lebih pantas selain surga. Subhanallah. Orang yang menyempurnakan rukun Islamnya dengan haji, dia telah ditunggu oleh surga, rumah masa depannya. Belum lagi kalau kita membuka kitab-kitab yang menyebutkan tentang keutamaan haji. Dari keberangkatan seseorang dari rumahnya, sebanyak langkah yang dia langkahkan. Belum lagi ketika sampai di sana, tawaf yang dia jalani, sa'i. Apalagi dalam puncak haji, al-hajju Arafah. Haji itu intinya pada Arafah. Yang Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyamin aktsaru min idqin ar-raqabati minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak leher-leher dimerdekakan dari api neraka kecuali di hari Arafah. Subhanallah. Bukankah semua kita mestinya merindukan kondisi-kondisi ini? Lihat liputan-liputan yang kita saksikan. Iya, sebagian harus menjalankan hajinya di usia 70, di usia 80. Bahkan kemarin saya melihat seorang nenek di usianya yang ke-95. Apakah kepayahan, apakah kesusahan yang terpancar di wajahnya? Tidak sama sekali. Kegembiraan, kebahagiaan, menyempurnakan rukun Islamnya. Maka saya ingin menggugah semangat kita semua untuk menjalankan ibadah yang besar ini. Apalagi di negeri kita, alhamdulillah, dari tahun ke tahun kuota semakin ditambahkan. Iya, antrean itu panjang. Iya, biaya itu mahal. Tapi kalau semua itu gantinya adalah surga, maka sudah semestinya berapapun harta kita, sebagaimana pengejar pencari dunia, mobil dengan harga puluhan miliar, rumah dengan harga miliar, dibeli untuk dihuni sementara. Bagaimana dengan surga yang kita ingin menghuni selama-lamanya? Bukankah puluhan juta itu murah? Bukankah ratusan juta itu murah? Maka semoga Allah melapangkan hati-hati kita untuk bertekad bisa melaksanakan rukun Islam kita yang kelima ini, menyempurnakan agama kita. Kemudian ibadah yang kedua adalah berkurban. Benar bahwa beberapa tahun belakangan ini kesadaran masyarakat untuk berkurban sudah lebih baik dibandingkan mungkin 20-30 tahun yang lalu. Mungkin masjid-masjid itu sangat jarang ada orang berkurban, kecuali kambing 1 atau 2. Mungkin juga dikarenakan masalah ekonomi. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin, khususnya di Indonesia, ini belum setara dan seimbang. Mungkin juga ada kesalahpahaman bahwa dikira kurban itu adalah amal setahun, mohon maaf, seumur hidup sekali. Sebagian merasa kalau dia sudah pernah berkurban sudah cukup. Saya sudah pernah berkurban. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah
dalam setiap tahunnya meninggalkan ibadah kurban ini. Sehingga amal kurban ini adalah perwujudan, pengamalan dari apa yang kita hafalkan. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian untuk Tuhan kalian, kemudian kalian menyembelihlah. Kita sekarang berkumpul salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah setelahnya adalah kita menyembelih hewan kurban kita. Yang Rasulullah SAW mengatakan, memberikan sedikit warning, man lahu sa'atun, siapapun yang memiliki keluasan, walam yudhahi, tapi tidak ingin berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat lapangan atau tempat kami salat. Subhanallah, tempat salat Id adalah tempat yang bahkan wanita haid diizinkan, disarankan untuk ikut hadir. Bagaimana seorang laki-laki yang seharusnya hadir diberikan ancaman untuk tidak perlu hadir karena dia punya kelonggaran harta tapi tidak mau berkurban. Maka berkurban bukan hanya sekali seumur hidup, tapi setiap tahunnya di saat kita punya kelonggaran. Memang mungkin di tahun ini sebagian kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam ekonomi. Tapi lagi-lagi, kalau untuk dunia saja kita punya rencana, kita menyusun planning. Bukankah kita juga sering mendengar tentang seorang nenek yang setiap setelah Dzulhijjah begini dia membeli cempe, dirawatnya sampai datang Idul Adha, tidak pernah absen si nenek ini dari berkurban. Subhanallah. Jamaah Idul Adha yang semoga Allah merahmati kita semua, inilah bukti pengorbanan, inilah bukti keseriusan. Bukan tentang harta yang kita punya. Mengorbankan harta adalah tentang keadaan hati yang kita punya. Makanya ketika Allah memerintahkan nabinya mengambil zakat, Allah mengatakan khud min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta-harta mereka itu sedekah, yaitu zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, engkau mensucikan, atau harta tadi, sedekah tadi membersihkan harta-harta mereka dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Jiwa ini memang pelit, jiwa ini memang hubbud dunya, tapi syariat ini menuntut kita untuk rela mengorbankannya, mengeluarkannya untuk menebus, untuk membeli yang amat sangat mahal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilapangkan rizkinya, dilapangkan hatinya, sehingga kita bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan kurban setiap tahunnya. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, di hari kami bergembira, saudara-saudara kami
di Palestina, saudara-saudara kami di berbagai penjuru dunia sedang Engkau uji ya Allah. Teguhkanlah mereka dalam ujian-Mu ya Allah. Berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka keteguhan, berikanlah mereka balasan terbaik ya Allah. Hancurkanlah musuh-Mu ya Allah. Hancurkanlah musuh-Mu ya Allah. Hancurkanlah musuh-Mu ya Allah. Kembalikanlah makar-makar mereka kepada diri mereka sendiri ya Allah. Lindungilah saudara-saudara kami ya Allah, di mana saja mereka berada ya Allah. Berikanlah pahala terbaik, pahala-pahala syahid bagi mereka yang menjadi korban kebiadaban musuh-musuh mereka ya Allah. Ampunilah kami yang tidak mampu berbuat apa-apa ya Allah selain berdoa ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.